Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan membahas atau kita akan membahas tentang imbuhan G-Doeda atau G-Desoyo. Jadi untuk materi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang G-Doeda, yang mana G-Doeda ini adalah sebuah imbuhan atau partikel imbuhan ya, imbuhan yang ditambahkan pada kata kerja sehingga ada fungsinya tertentu. Dan bagaimana fungsi dari penambahan atau imbuhan G-Doeda ini yang menjadi G-Desoyo, ini langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi teman-teman, untuk pembahasan kita untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang imbuhan G-Doeda, atau dalam kalimatnya ini menjadi G-Desoyo atau G-Desoyo, seperti itu. Jadi untuk penambahan atau imbuhan G-Doeda ini ditambahkan pada kata kerja. Lalu fungsinya apa penambahan G-Doeda ini? Fungsi dari penambahan G-Doeda yaitu untuk mengungkapkan perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, ini adalah penambahan G-Doeda ini mirip seperti halnya penambahan ajio atau ojio yang sudah kita bahas terdahulu ya. Tetapi untuk penambahan atau imbuhan G-Doeda atau G-Desoyo ini digabungkan pada kata kerja ya, pada kata kerja. Jadi berbeda kalau untuk yang jio itu ojio atau ajio itu ditambahkan pada kata sifat, tetapi untuk G-Doeda ini ditambahkan pada kata kerja. Jadi imbuhan G-Doeda atau G-Desoyo ini ditambahkan pada kata kerja. Dan fungsinya yaitu untuk mengungkapkan suatu perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, atau perubahan situasi sebagai akibat dari tindakan orang lain atau lingkungan terlepas dari kehendak subjek ya. Jadi intinya untuk penambahan atau imbuhan G-Doeda atau G-Desoyo itu adalah untuk menunjukkan suatu perubahan situasi atau perubahan suatu keadaan ya, dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain, atau keadaan sebelumnya menjadi satu keadaan tertentu, seperti itu. Lalu untuk rumusnya, rumus dari G-Doeda ini ditambahkan pada kata kerja. Jadi rumusnya ini simple, sama kata kerja plus G-Doeda atau G-Desoyo. Ini baik itu kata kerja yang berakhiran vokal ataupun yang konsonan, sama saja. Langsung rumusnya yaitu kata kerja plus G-Doeda. Contohnya misalnya seperti ini, kata kada ditambahkan G-Doeda menjadi Kage-Desoyo atau Kage-Desoyo. Jadi seperti itu, nanti pada kalimatnya ini bentuknya G-Desoyo atau G-Desoyo, seperti itu. Lalu contoh lagi misalnya mukda, ini yang berakhiran konsonan, kita tambahkan G-Doeda, jadi sama saja baik itu yang berakhiran kata kerja yang berakhiran vokal ataupun konsonan. Langsung ditambahkan G-Doeda menjadi misalnya mokda, kita tambahkan G-Doeda menjadi Moge-Desoyo atau Moge-Desoyo. Nah selanjutnya teman-teman, kita tambahkan lagi beberapa contoh kata yang kita gabungkan dengan rumus G-Desoyo ya. Misalnya contohnya di sini ada kata dasar Buddha dan seterusnya. Misalnya kata Buddha kita tambahkan G-Desoyo menjadi Buge-Desoyo. Kata Masida menjadi Masige-Desoyo. Kata Jarada menjadi Jarage-Desoyo. Di sini ada lagi kata dasarnya yaitu Silda menjadi Silge-Desoyo. Kemudian kata Deda menjadi Dedge-Desoyo. Lalu kata Alda menjadi Alge-Desoyo. Nah selanjutnya teman-teman, agar kita lebih bisa untuk memahami bagaimana penggunaan imbuhan G-Doeda dalam kalimat, di sini saya sudah menuliskan beberapa kalimat yang menggunakan imbuhan G-Doeda agar kita lebih jelas untuk memahami bagaimana penggunaannya. Langsung saja bagaimana contoh-contoh kalimatnya langsung kita lihat berikut ini. Nah di sini saya sudah menuliskan beberapa contoh kalimatnya, langsung saja kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama,
요리를 잘하게 되었어요. Aku menjadi pandai memasak. Ini kata jarhada menjadi 잘하게 되었어요. Ya, ini adalah bentuk perubahan situasi dari situasi yang sebelumnya menjadi situasi yang berbeda. Jadi sebelumnya mungkin tidak bisa memasak. Jadi kita tambahkan di sini 요리를 잘하게 되었어요 menjadi pandai memasak ya, menjadi pandai. Yang sebelumnya tidak pandai, yang sekarang menjadi pandai. Ini adalah sebuah bentuk perubahan situasi. 요리를 잘하게 되었어요. Aku menjadi pandai memasak. Contoh berikutnya. 옛날에는 축구를 싫어했는데 남자 친구가 생기고 나서부터 축구를 좋아하게 되었어요. Dulu aku benci sepak bola. Ini yang mengucapkan perempuan ya, misalnya. Dulu aku benci sepak bola. Semenjak punya pacar atau teman laki-laki, aku menjadi suka sepak bola. Ya, ini yang kita tambahkan imbuhan ke ya, yaitu kata 좋아하다. 좋아하다 ini adalah artinya suka. Kita tambahkan ke 되었어요 menjadi 좋아하게 되었어요. Ya, ini menceritakan yang dulunya tidak suka menjadi suka, yaitu adalah bentuk perubahan situasi dari situasi yang sebelumnya menjadi situasi yang sekarang. Jadi kita ulangi, 옛날에는 축구를 싫어했는데 dulu aku benci sepak bola. 남자친구가 생기고 나서부터 축구를 좋아하게 되었어요. Semenjak aku punya pacar, aku menjadi suka ya, menjadi suka. Yang dulunya tidak suka atau benci menjadi suka. Semenjak saya punya pacar, aku menjadi suka sepak bola. Kemudian contoh yang ketiga, 출장을 가기 싫어했는데 사장님의 명령 때문에 출장을 가게 되었어요. Aku tidak suka pergi dinas luar, tetapi karena perintah bos, maka aku menjadi pergi dinas luar. Di sini ada kata kada, kita tambahkan getueda menjadi kage desoyo. Kata ini artinya menjadi pergi ya, kage desoyo artinya menjadi pergi. Yang awalnya itu tidak ingin pergi, tetapi ada situasi yang menjadikan pergi, maka akhirnya menjadi pergi atau jadi pergi ya. Kita ulangi, 출장을 가기 싫어했는데 사장님의 명령 때문에 출장을 가게 되었어요 atau 가게 됐어요. Aku tidak suka pergi dinas luar, tetapi karena perintah bos, maka aku menjadi pergi dinas luar ya. Menjadi pergi ini adalah suatu bentuk perubahan keadaan ya. Perubahan keadaan yang awalnya tidak mau menjadi mau karena perintahnya bos. Ini kage desoyo artinya aku menjadi pergi dinas luar. Kita tambahkan lagi contoh kalimat bentuk percakapan di sini ya. Kita berikan lagi contoh percakapan, ada A dan B. Yang pertama, A mengatakan, 요즘 일찍 일어나요. Apakah kau bangun lebih awal akhir-akhir ini? Lalu B menjawab, 네, 회사에 다닌 후부터 일찍 일어나게 되었어요. Ya, semenjak bekerja di perusahaan, aku menjadi bangun lebih awal ya. Ironada artinya bangun, menjadi 일어나게 되었어요. 일찍 일어나게 되었어요 menjadi bangun lebih awal. Suatu perubahan yang awalnya tidak bangun lebih awal menjadi bangun lebih awal ya. Karena ada karena ini disebabkan adalah karena bekerja di sebuah perusahaan. 네, 회사에 다닌 후부터 일찍 일어나게 되었어요. Ya, semenjak bekerja di perusahaan, aku menjadi bangun lebih awal. Lalu selanjutnya untuk contoh yang kedua, percakapan A dan B. A mengatakan, 영화 배우 장동건 씨를 알아요? Apakah kau tahu artis Jang Dongkon? B menjawab, 한국에 오기 전에는 몰랐는데 한국에 와서 알게 되었어요. Sebelum aku datang ke Korea, aku tidak tahu. Setelah datang ke Korea, aku menjadi tahu. Ini ya, kata alda menjadi alge 되었어요, menjadi tahu ya. Sebelumnya tidak tahu, ini menjadi tahu. Ini adalah bentuk perubahan dari yang sebelumnya menjadi yang sekarang. 한국에 오기 전에는 몰랐는데 한국에 와서 알게 되었어요. Sebelum aku datang ke Korea, aku tidak tahu. Setelah datang ke Korea, aku menjadi tahu. Nah teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita kali ini. Materi pembahasan kita yaitu tentang imbuhan getueda atau gedesoyo.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penulisan, dan lain-lain, saya mohon maaf. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.